ada yang kurang aja gitu dengan bacaan cerpen ini. Kurang. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas novel ini, Sumur, yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Gue akhirnya memutuskan untuk membeli dan membaca buku ini karena eksklusif. Dan gue penasaran juga dengan ceritanya. Ada beberapa temen yang udah baca dan katanya cukup bagus, walaupun ya banyak PR lah, banyak notes dan catatan-catatan terhadap buku ini. Nah, ini adalah cerpen, sebuah novel tipis berisikan satu cerpen, cuma 50 halaman satu cerpen. Kisah cinta, kisah kehidupan, tentang sepasang kekasih, tokoh, dan kisah tentang desa mereka yang mengalami masalah iklim, permasalahan alam. Ya, kurang lebih kayak gitulah yang gue bisa gambarkan. Nah, tokoh utamanya itu bernama Thoyib dan Siti. Dia tinggal di sebuah desa di mana penduduknya itu mayoritas ada petani. Suatu ketika itu kayak terjadi peristiwa mengerikan di mana bapaknya Thoyib dan bapaknya si Siti berantem yang berujung fatal. Salah seorang dari mereka meninggal dan salah seorang dari mereka itu masuk penjara. Dan hubungan Thoyib harus renggang karena permasalahan keluarga tersebut. Di sisi lain, setelah itu desa mereka dilanda kekeringan parah yang entah dari mana. Terus kalau tiba-tiba bencana hujan, langsung diikuti juga bencana badai dan banjir, dan sungai meluap dan sebagainya. Jadi ini kayak wah, pembahasannya cukup serius, ngobrolin tentang perubahan iklim, kondisi alam, dan sebagainya. Eka Kurniawan selalu gitu sih. Selalu ada hal-hal yang dibahas di setiap tulisan-tulisannya. Dan termasuk cerpen Sumur ini. Dan sebenarnya cerpen Sumur ini itu diterjemahkan dari versi Inggris. Jadi original itu versi Inggris loh, bukan Indonesia. Padahal dia penulis Indonesia. Terus setelah baca versi Indonesianya, gue malah penasaran versi Inggrisnya. Karena gimana ya, ada yang kurang aja gitu dengan bacaan cerpen ini. Oke, kita sampaikan itu dulu. Kita bahas yang bagus-bagus ya. Gue suka karena mengangkat tema alam, ngobrolin tentang perubahan iklim, tentang pemanasan global, dan ya pokoknya isu-isu alam lah gitulah. Isu-isu bumi, alam, dan sebagainya. Terus di sisi lain juga mengangkat isu tentang sosial, tentang keluarga yang konflik, memperebutkan sebuah hal yang gelap mata. Ngobrolin juga tentang urbanisasi ya, yang dari desa ke kota gitu, yang mencari pekerjaan yang kayak gitu. Ternyata di kota enggak. Iya, gitulah. Ngobrolin yang kayak gitu, isu-isunya seru banget. Eka Kurniawan kalau menulis, unsur-unsur ceritanya itu wah dalam dah. Dikulik bisa bahas lama dah. Jadi bahan diskusi dah. Seru gitu. Nah, tapi di sisi lain secara cerita, storyline, cerpen ini kurang. Banyak hal yang gue ingin komentari, terutama plot hole dan ending cerita yang ambigu, bikin menimbulkan banyak pertanyaan, buru-buru. Seandainya dia penulis ya eksplorasi lah, bahan ceritanya lebih panjang lagi, tambah mungkin 10-20 halaman lagi masih bisa. Soalnya tiba-tiba endingnya, aduh ini spoiler gak ya? Pokoknya endingnya tiba-tiba mereka hidup masing-masing aja gitu. Nggak ada kejelasan tentang status romansa antara Thoyib dan Siti, nggak ada kejelasan tentang hubungan keluarga Thoyib dan keluarga Siti,
nggak ada kejelasan juga tentang bencana alam yang terjadi di desa tersebut, konflik keluarga dan konflik sosial di masyarakatnya juga nggak dibahas. Nggak tahu lah, nggak jelas endingnya. Gue bingung loh. Tidak bisa gue simpulin endingnya mau gimana itu loh. Kayak setelah baca ya bingung aja. Lah, ya bingung aja gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang dari awal, pertengahan hingga akhir itu sebagian nggak terjawab. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Tapi di sisi lain seru kalau pengen dikulik soal isu-isu dan ya topik-topiknya lah yang dibawa Eka Kurniawan. Terus selain itu, gue muji banget sih dengan penerbit yang menerbitkan eksklusif kayak gini nih. Dijelaskan kalau ini hanya diterbit satu kali, dicetak sekali aja. Dari pembatas bukunya ini di belakangnya ada catatan notes kecil gitu. Dijelaskan kalau buku karya Eka Kurniawan ini hanya dicetak sekali. Pada suatu saat nanti akan menjadi langka. Semoga kamu senang membacanya, seperti kami yang bersuka cita saat menyiapkan kelahirannya. Bukunya kecil banget, gini kecil tuh. Telapak tangan gua lah malah tuh. Telapak tangan gua tipis juga, sangat tipis, cuma 50 halaman. Terus karena tipis jadi jilidnya juga beda. Ini kayak jilid buku tulis biasa menggunakan staples, kayak ya di tengah ini di staples gitu, ada 3 staples. Terus ya tapi sisanya masih mirip-mirip, bahan covernya masih art paper, art karton. Terus ini bahan tengah ceritanya, ini bahan bukunya ini masih book paper, masih berkualitas lah. Dan unik juga karena dicetak tipis tapi ada flip-flopnya kayak gini nih, ada lipatan lebihnya. Terus dikemas juga dengan semacam amplop gini. Gue seneng banget gue ngeliat itu, eksklusif aja ya. Jadi gue salah satu orang dari sekian banyak orang yang bisa memperoleh buku ini. Karena dibungkus dengan semacam kemasan amplop ini, eksklusif gitu. Serasa mendapat surat gitulah yang isinya cerita kehidupan seseorang. Kayak kita dapat cerita dari temen jauh gitu yang dikirim ke kita. Kayak gini tuh. Seandainya aja di belakang ini di stempel pakai lilin gitu, yang walaupun gimmick, cuman itu bakal menambah nilai value dari buku eksklusif yang dicetak sekali ini. Itu itu masukkan dikit lah, atau mungkin gue custom aja nanti ya, gue tempelin sendiri lilinnya. Menarik. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan ya seperti yang gue sebutin lah, kalau memang ingin dibahas serius, sebenarnya topik-topik yang dibawakan seru, tapi secara dari sisi cerita kurang. Makanya ya untuk koleksi worth it banget. Tapi kalau kalian ingin mencari kepuasan dalam sebuah cerita, ini mungkin gak bakal begitu memuaskan, menimbulkan banyak tanya. Dan iya, kita masih bertanya-tanya tentang kelanjutan ceritanya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu aja. Ya, sekian deh reviewnya. Sampai ketemu di video game berikutnya. Bye!